Kisah-kisah pengamal solawat. Lelaki yang lalai bersolawat. Pada suatu malam ia bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Namun dalam mimpi itu, baginda Nabi Muhammad tidak menengok kepadanya. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda marah?" Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak." "Mengapa engkau tidak melihat kepadaku?" Ia bertanya lagi. Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Karena aku tidak mengenalmu." "Mengapa engkau tidak mengenalku? Sedangkan aku termasuk umatmu dan sungguh para ulama telah meriwayatkan bahwa sungguh engkau mengenal umatmu lebih dari ibu mengenal anaknya." Ia bertanya lagi. "Para ulama itu benar, tetapi engkau tidak mengingatku dengan solawat. Sungguh pengenalanku kepada umatku sesuai kadar solawat mereka kepadaku." Jawab baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu orang itu terbangun. Ia pun mengharuskan dirinya bersalawat kepada baginda Nabi 100 kali setiap hari. Ia pun mengamalkannya sampai suatu ketika ia bermimpi bertemu kembali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat itu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sekarang aku mengenalmu dan memberi syafaat bagimu." Penjahat yang mendapatkan martabat tinggi karena berkah solawat. Konon seorang sufi menceritakan pengalaman hidupnya tentang keajaiban dari solawat Nabi SAW. Ia menuturkan bahwa ada seorang penjahat yang sangat melampaui batas yang kehidupannya hanya diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian tenggelamnya penjahat itu ke dalam lumpur kemaksiatan seperti kebiasaan mabuk-mabukan, ia tidak bisa lagi membedakan mana hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Sang sufi lalu menasehati sang penjahat agar ia tidak mengulangi lagi kedurhakaannya, dan segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, penjahat tetaplah penjahat. Nasihat sang sufi tidaklah digubrisnya. Ia tetap bersikeras untuk melakukan perbuatan-perbuatan bejatnya sampai sang ajal datang menjemputnya. Sang penjahat, menurut sufi, benar-benar yang bernasib tidak baik karena ia tidak sempat mengubah haluan hidupnya yang hina dan bahkan tidak sempat bertobat. Secara logis, sang sufi mengatakan bahwa si penjahat akan dijebloskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam azab neraka. Namun apa yang terjadi? Pada suatu malam, sang sufi bermimpi. Ia melihat sang penjahat menempati posisi yang amat tinggi dan mulia dengan memakai pakaian surga yang hijau yang merupakan pakaian kemuliaan dan kebesaran. Sang sufi pun terheran-heran dan bertanya pada sang penjahat, "Apakah gerangan yang menyebabkanmu mendapatkan martabat setinggi ini?" Sang penjahat menjawab, "Wahai sang sufi, ketika aku hadir di suatu majelis yang sedang melakukan zikir, aku mendengarkan orang yang alim yang ada di situ berkata, 'Barang siapa yang bersalawat atas Nabi Muhammad SAW niscaya menjadi wajib baginya mendapatkan surga.'" Kemudian sang alim itu mengangkatkan suaranya demi membacakan solawat atas Nabi SAW dan aku pun beserta orang-orang yang hadir di sekitarnya mengangkat suara untuk melakukan hal yang sama. Maka, pada saat itulah, aku dan kami semua diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah terhadap nikmatnya. Kisah ayahnya seorang sang musafir.
Diriwayatkan tentang seorang musafir bersama ayahnya. Sang musafir mengisahkan bahwa di suatu ketika di suatu negeri, ayahnya meninggal dunia sehingga wajah dan sekujur tubuhnya menjadi hitam dan perutnya membusung. Sang musafir lalu mengucapkan, "La haula wala quwata illa billahil aliyyil azhim." Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ayah sang musafir tersebut mati dalam kedukaan, dan hal ini diumpamakan dengan kelakuan sang ayah ketika ia masih hidup. Pada saat itulah sang musafir merasakan beban teramat berat menimpanya karena mendapatkan ayahnya mati dalam kondisi seperti itu. Tetapi, ketika ia terlelap tertidur, ia bermimpi bahwa seorang laki-laki yang sangat tampan dan tubuhnya dipenuhi bulu halus datang kepada ayahnya dan menyapu wajah dan tubuh ayahnya tersebut dengan tangannya sehingga jasad sang ayah menjadi putih kembali, bahkan lebih bagus daripada bentuknya semula dan berseri-seri dengan cahaya. Melihat perlakuan baik lelaki ini terhadap ayahnya, sang musafir takjub dan kemudian bertanya, "Siapakah Anda, yang telah menyampaikan karunia ilahi atas ayahku?" Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah Rasulullah, ayahmu termasuk di antara orang-orang yang memperbanyak bersalawat atasku. Maka, tatkala ia berhasil melakukannya, aku pun datang untuk membersihkannya." Kemudian sang musafir merasa sangat berbahagia. Ia melihat pancaran dan cahaya putih itu ada pada ayahnya. Dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan dan menanamkannya di dalam hatinya, serta bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa hanya dengan doa sholawat. Sufyan ats-Tsauri menuturkan, "Aku pergi haji. Manakala tawaf di Ka'bah, aku melihat seorang pemuda yang tak berdoa apapun selain hanya bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di Ka'bah, di Padang Arafah, di Musdalifah dan Mina, atau ketika tawaf di Baitullah. Doanya hanyalah sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Saat kesempatan yang tepat datang, aku berkata kepadanya dengan hati-hati, "Sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu." Namun, dia berkata, "Aku tahu semuanya. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban agama kami, naik turun gunung, lembah, dan gurun. Kami akhirnya memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit, dan pada tengah malam dia meninggal dunia. Dan aku mengkafani jenazahnya, agar tidak mengganggu jemaah lain. Aku duduk menangis dalam batin dan memasrahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kemudian, aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku, yang meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi, kala aku membuka kafan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah jadi kepala keledai. Terhenyak oleh pemandangan ini, aku tak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini pada orang lain. Sewaktu duduk merenung, aku seperti tertidur. Lalu, pintu tenda kami terbuka, dan tampaklah sesosok orang bercadar. Seraya membuka penutup wajahnya, dia berkata, "Alangkah tampak sedih engkau, ada apakah gerangan?" Aku pun berkata, "Tuan,
Yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tak boleh meratap supaya orang lain tak bersedih. Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya, dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, "Siapakah Anda, wahai kekasih kebaikan?" Dia menjawab, "Aku Muhammad al-Mustafa, semoga Allah melimpahkan kemuliaan dan kedamaian kepada Rasul pilihannya." Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, "Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, mohon engkau menjelaskannya ya Rasulullah." Kemudian dengan lembut beliau berkata, "Ayahmu dulunya tukang riba, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wajah mereka berubah menjadi wajah keledai. Tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur, dia melafalkan solawat 100 kali untukku. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin Allah untuk memberinya syafaat karena solawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku." Sufyan menuturkan, anak muda itu berkata, "Sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak berdoa selain solawat kepada Rasulullah. Sebab aku tahu hanya solawatlah yang dibutuhkan manusia di dunia dan di akhirat." Kisah keluarga Pak Ahmad yang selamat berkat solawat. Pagi itu keluarga Ahmad akan berangkat ke Malang, naik pesawat terbang, mereka berempat, ayah, istri dan 2 anaknya, Hasan dan Hussein. Hasan kelas 5 SD, sedang Hussein kelas 2 SD. Pesawat bergerak naik seperti biasa aman-aman saja, tiada kendala apapun. Dalam perjalanan pun tiada hal yang dapat membuat hati was-was. Tapi ketika pesawat akan sampai di tujuan, ingin mendarat, bandara tidak kelihatan. Karena tertutup awan tebal, pramugari sudah memberikan aba-aba pada penumpang dengan kata-kata yang masih diingat oleh Ahmad, "Kita adalah milik Tuhan dan akan kembali kepadanya." Seluruh penumpang kapal panik dan tegang. Begitupun dengan Ahmad, mulutnya terus berzikir karena mereka semua takut akan terjadi sesuatu dengan pesawat. Pesawat akhirnya memutar kembali mencari posisi aman untuk turun. Ketika pesawat menukik lagi untuk turun, badan pesawat bergoyang hebat, sehingga barang-barang yang ada di atas berjatuhan. Sungguh peristiwa yang sangat menegangkan, karena mereka semua sudah menyangka bahwa pesawat akan mengalami kecelakaan. Ketika dalam keadaan yang sangat takut dan menegangkan, Hasan dan Hussein berteriak-teriak membaca solawat dan puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah mengapa pesawat seperti ada yang menuntun menembus awan lalu terlihatlah Bandara Malang, pesawat dengan tenang mendarat. Setelah pesawat mendarat dan semua penumpang akan turun, pilot keluar dari tempatnya mencari dan menanyakan, "Siapa tadi yang membaca solawat?" Hasan dan Hussein tunjuk tangan, "Saya Pak." Langsung pilot menghampirinya dan menyalaminya serta mengucapkan terima kasih. Pilot itu berkata, "Tanpa kamu saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pesawat ini." Rupanya si pilot seorang muslim. Jadi ia tahu bacaan solawat. Adab sebelum membaca solawat dan istighfar yang diajarkan oleh Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul sewaktu di majelis pembacaan kitab, beliau pernah berkata,
Apa yang pernah disampaikan oleh Abah Guru tentang bagaimana tata cara adab sebelum membaca sholawat dan istighfar? Abah Guru sekumpul diajarkan oleh guru beliau di jalan sholawat, maka Abah Guru pun mengajarkan muridnya di jalan sholawat pula. Dari itu Abah Guru mengajarkan bagaimana tata cara adab sebelum membaca sholawat dan istighfar sewaktu di majelis pembacaan kitab beliau dulu pada tahun 2003 di Langgar Ar-Raudhah, Sekumpul, Martapura. Mari kita simak. Sebelum membaca sholawat dan istighfar, terlebih dahulu membaca tawasul kepada baginda Nabiyil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, para aulia-aulianya, para guru kita, dan kedua orang tua kita. Alangkah bagus lagi masih dalam keadaan terjaga wudunya. Setelah selesai membaca tawasul, pejamkanlah mata kita dengan sedikit menundukkan kepala dalam posisi duduk seraya kita mengucapkan kata salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh sebanyak 3 kali. Seraya kita mengucapkan salam, bayangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hadir pada hati kita. Setiap 1 kali mengucap kata salam berhenti dulu sejenak karena pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas salam kita. Kata Abah Guru sekumpul, seandainya kita sudah tidak terhijab, maka kita akan mendengar suara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas salam dari kita. Setelah itu, baru kita baca sholawat dan istighfarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.